teman-teman semuanya, selamat datang di video edukasi kesehatan bagi remaja. Kami dari kelompok 1 Kukerta MBKM Fakultas Keperawatan Universitas Riau saat ini akan membahas mengenai topik yang sangat penting bagi remaja, yaitu diabetes mellitus. Nah teman-teman, nanti di dalam video ini kami akan membahas mengenai faktor penyebab, kebutuhan gula per hari, dan cara pencegahan diabetes mellitus. Sebagai generasi muda, sangat penting untuk kita menjaga kesehatan. Nah, makanya teman-teman, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yuk kita simak videonya. Teman-teman, tahukah kamu bahwa kasus diabetes mellitus pada anak usia remaja di Indonesia meningkat loh sebanyak 70 kali lipat pada tahun 2023 ini dibandingkan pada tahun 2010. Nah, kenapa bisa? Karena pola hidup anak zaman now yang saat ini sering mengonsumsi minuman manis tanpa diiringi dengan pola hidup dan perilaku hidup sehat. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan, teman-teman sudah tahu tidak apa sih itu diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit gangguan metabolisme yang ditandai dengan peningkatan gula darah di dalam tubuh. Apa sih bahayanya diabetes mellitus ini jika tidak diobati? Nah, bahayanya teman-teman dapat mengalami penyakit seperti jantung, terus gagal ginjal, kemudian luka yang tidak kunjung sembuh, dan yang paling parahnya itu bahkan bisa diamputasi loh. Nah, untuk itu perlu teman-teman pahami ya, apa sih itu diabetes dan cara mencegahnya. Nah, beberapa faktor penyebab gaya hidup yang dapat meningkatkan resiko diabetes adalah seperti obesitas, mengonsumsi makanan dan minuman yang manis, mengonsumsi alkohol, merokok, dan tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, di sini kita akan membahas dua faktor yang dapat meningkatkan diabetes mellitus pada anak usia remaja. Di antaranya yaitu minum minuman manis dan jarang berolahraga atau yang biasa kita sebut dengan malas gerak alias mager. Teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah membahas beberapa faktor penyebab dari diabetes mellitus pada remaja. Nah, salah satunya yaitu minum minuman yang manis. Nah, perlu kita ketahui berapa sih sehari ini kita harus mengkonsumsi banyaknya gula. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa kita harus mengkonsumsi gula dalam per hari yaitu sebanyak 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Nah, teman-teman, 4 sendok makan ini sudah termasuk dengan kita makan, kita minum dalam sehari-hari. Nah, bagaimana jika kita mengkonsumsi makanan minuman yang lucu, minum-minuman yang manis? Sudah berapa sih gula yang kita minum dalam sehari? Jadi, perlu diperhatikan ya. Yuk kita lihat ada berapa sih kandungan gula yang terdapat pada makanan dan minuman kekinian. Yang pertama ada boba milk tea. Boba milk tea sendiri memiliki kandungan gula sebanyak 38 gram. Lalu ada minuman bersoda. Minuman bersoda memiliki kandungan gula sebanyak 33 gram. Dan ada donat dengan kandungan gula sebanyak 24 gram. Kemudian ada es krim dengan kandungan gula sebanyak 17 gram. Dan yang terakhir ada martabak. Nah, untuk martabak, satu potongnya itu bisa mencapai kandungan gula sebanyak 12 gram loh. Nah, itu baru satu potong. Kalau satu porsi, jadi berapa dong kandungan gulanya? Banyak sekali kan? Nah, teman-teman, mulai dari sekarang, yuk kita kontrol konsumsi makanan dan minuman manisnya. Dengan cara, yang pertama, teman-teman dapat melihat pada tabel kandungan yang terdapat pada minuman dan makanan yang di dalam kemasan. Yang kedua, teman-teman dapat mengonsumsi makanan asli atau real food seperti buah-buahan. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa cek gula darah secara rutin. Nah teman-teman semuanya, untuk mencegahnya teman-teman dapat melakukan yang pertama, minum air putih. Nah perlu kita ketahui bahwa air putih itu sangat penting bagi tubuh kita untuk mencukupi cairan di dalam tubuh. Nah perlu diketahui juga bahwa mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita dengan meminum air putih sebanyak 2 liter per hari. Atau teman-teman bisa melakukan minumnya dengan 2 gelas di pagi hari, 2 gelas di siang hari, 2 gelas di sore hari, dan 2 gelas di malam hari. Atau setara dengan 8 gelas per hari. Nah, sebelumnya kan kita tadi sudah membahas untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita yaitu sebanyak 2 liter per hari. Nah, ada cara lain nih teman-teman untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita dengan cara mengukurnya. Nah, gimana sih cara mengukurnya? Yaitu dengan cara menghitung berat badan dikalikan 0,03.
Saya contohkan ya, seperti berat badan saya sekarang 40 kg, dikalikan 0,03. Hasilnya itu 1,2. Jadi saya harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh saya sebanyak 1,2 liter atau minimal 1,2 liter per hari. Nah teman-teman, boleh dicoba ya hitung sendiri berat badannya dikalikan 0,03. Jangan lupa agar cairan tubuh kita dapat terpenuhi. Yang kedua, teman-teman menghindari minuman-minuman manis yang berlebih. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelumnya sudah kita bahas untuk mengonsumsi gula yaitu sebanyak 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram gula. Jadi teman-teman bisa membatasi minuman manisnya ya. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat mengatur kadar gula darah di dalam tubuh kita loh. Loh, kenapa bisa? Dikarenakan pada saat kita melakukan aktivitas fisik, otot akan berkontraksi sehingga gula yang terdapat di dalam otot akan menjadi energi. Nah, teman-teman, sekian video edukasi kesehatan bagi remaja dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kalau begitu, sampai jumpa di video kesehatan selanjutnya.